Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perbedaan kebudayaan di Indonesia dan di Inggris. Kelompok kami terdiri dari Divya Zakiatul, kemudian Giga Pawestri Raharsiwi, Raffi Dwi Novianto, Muhammad Reza Pahlevi, dan Syafri Trimarsela. Inggris merupakan kota yang terkenal dengan kota-kota kecil. Berpergian menggunakan alat transportasi, kebanyakan di Inggris menggunakan transportasi umum. Salah satunya kereta, bus, dan menggunakan sepeda, serta berkendara. Apabila menggunakan kereta api, maka harus memesan tiket secara online, dan itu sangat sering digunakan oleh warga sekitar. Begitu juga dengan bus dan bersepeda. Tak jarang juga warga Inggris berkendara, namun memiliki aturan yang sedikit rumit, sehingga warga sekitar lebih memilih menggunakan transportasi umum. Sedangkan di Indonesia, alat transportasi menggunakan mobil, kereta, kapal, pesawat, serta bus. Namun di Indonesia lebih sering menggunakan mobil pribadi dikarenakan lebih efisien waktu. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Budaya dalam bekerja. Terdapat beberapa perbedaan budaya dalam bekerja antara Indonesia dan Inggris. Yang pertama adalah waktu. Jam kerja di Indonesia kurang tertata. Walaupun sudah terdapat jadwal, seringkali orang Indonesia melebihkan dari waktu yang ditentukan. Contohnya ketika rapat, yang harusnya cuma 1 jam di Indonesia bisa baru selesai 2-3 jam. Selain itu, Indonesia juga menormalisasi lembur kerja sampai malam. Padahal itu bukanlah kebiasaan yang bagus. Sangat berkebalikan dengan Inggris. Di Inggris, jam kerja lebih tertata. Jika di jadwal pertemuan hanya 1 jam, akan selesai 1 jam pula. Tidak peduli apakah sudah dibahas semua atau tidak. Hal ini menjadikan pelajaran kepada sang penyaji agar menyampaikan materi dengan singkat dan jelas, tidak berbelit-belit. Dan di Inggris sangat jarang ada karyawan yang lembur. Mereka selalu pulang tepat waktu. Masalah yang kedua adalah perbedaan jam istirahat. Di Indonesia, istirahat hanya pada jam makan siang saja, sedangkan di Inggris terdapat jam untuk mengopi pada pagi dan siang masing-masing sekitar 20 menit, dan dapat dimanfaatkan untuk bersantai sejenak. Dan tentu saja tetap ada jam makan siang. Dan terakhir adalah hubungan karyawan dengan bos. Di Indonesia, bos cenderung ingin dihormati oleh karyawan. Biasanya terdapat kupu-kupu karyawan juga, dan karyawan cenderung tidak berani membuat argumen yang bertentangan dengan bosnya. Sementara di Inggris, tidak ada sekat antara bos dan karyawan. Mereka berbaur menjadi satu. Bahkan istirahat makan siang pun seringkali bersama. Ketika rapat dan karyawan tidak setuju dengan bosnya, karyawan akan menyampaikan argumennya, dan bosnya juga selalu menerima pendapat dari karyawannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Budaya pendidikan di Indonesia dan di Inggris. Yang pertama pendidikan wajib TK, SD, SMP, dan SMA. Untuk pendidikan wajibnya sekolah dasar di Indonesia
dimulai pada umur 3-4 tahun. Pada tahap ini, siswa tidak mempelajari sesuatu yang khusus. Siswa hanya diajarkan cara menulis, menggambar, mewarnai, dan bermain. Untuk SD, SMP, SMA, cara penilaian dan pengajaran hampir sama setiap jenjangnya, hanya saja tingkat pendalaman dan kesulitan lebih tinggi di SMA. Pada ketiga jenjang ini, tiap bulannya siswa akan dievaluasi tentang hasil belajar selama setengah semester yang sering disebut ujian tengah semester, dan di tiap semesternya juga akan dievaluasi lagi hasil pembelajaran siswa, disebut ujian semester. Tiap semester genap, siswa yang berada pada level tertinggi akan mengikuti ujian yang disebut ujian nasional. Yang kedua, pendidikan opsional. Sekolah menengah kejurusan dan program sarjana, pasca sarjana, doktoral. Sekolah menengah kejuruan yaitu sekolah ini mirip dengan SMA, hanya saja kebanyakan praktek daripada teorinya. Untuk yang kedua, program sarjana dan pasca sarjana dan doktoral, yaitu seorang siswa yang sudah tamat SMA dapat memilih universitas yang difavoritkan dan juga memilih jurusan yang diinginkan. Sedangkan pendidikan di Inggris dibagi menjadi dua juga, pendidikan wajib, sekolah dasar dan sekolah menengah. Sekolah dasarnya dimulai dari umur 5 tahun. Pada tahap ini tidak ada yang namanya ujian, kecuali saat berumur 7 tahun. Seorang siswa harus melewati tes ujian kemampuan, penekanan ada pada praktek daripada menghafal. Yang kedua, sekolah menengah. Dimulai dari umur 11 sampai 16 tahun. Pada tahap ini siswa diajari untuk mempelajari sesuatu lebih dalam. Pada tahun keempatnya, siswa dapat mengikuti GCSE test. Setelah melewati tes ini, siswa dapat mencari pekerjaan, mengikuti diklat, atau bersekolah kembali selama 2 tahun untuk dapat mengikuti ujian masuk universitas yang sering disebut A-level. Pendidikan opsional terbagi menjadi dua, yaitu A-level dan program sarjana, pasca sarjana, doktoral. Pendidikan A-level merupakan level selanjutnya dari sekolah menengah. Untuk melewatinya, seorang siswa harus bersekolah lagi selama 2 tahun. Untuk program sarjana, pasca sarjana, dan doktoral, seorang siswa dapat memilih universitas yang difavoritkan dan juga memilih jurusan yang diinginkan. Untuk waktu belajar di Indonesia, umumnya hari Senin sampai Jumat dan hari Sabtu libur. Untuk jam belajarnya per hari 6-9 jam, waktu belajar 34 minggu per tahun, jumlah jam belajar 27-38 jam per minggu. Sedangkan di Inggris, pada umumnya hari Senin sampai Jumat dan hari Sabtu digunakan untuk ekstrakurikuler. Jam belajar 4-5 jam per hari. Hari efektif selama 200 hari atau 20 minggu per tahun. Jumlah jam belajar 23,5 jam per minggu. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia setelah kedatangan bangsa asing menjadi sedikit berubah. Contohnya yaitu sistem pemerintah yang diwariskan bersumber pada ajaran trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif atau pembuat undang-undang, kemudian eksekutif atau pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif atau pengawas. Tata pemerintahan trias politika di Indonesia yaitu 1. Pembentuk DPR, kemudian penyusunan struktur pemerintahan, sentralisasi, pemberian nama jabatan penting, dan mendirikan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Sedangkan di Inggris merupakan negara kesatuan, yaitu unitary state, yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara. Sedangkan dan memiliki pemerintahan monarki, kemudian
Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, Raja dan Ratu sebagai simbol kenegaraan, dan adanya majelis rendah dan majelis tinggi. Next. Adat istiadat. Adat istiadat Inggris sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Perbedaan yaitu cara bergaul. Di Indonesia yaitu feodalisme, sedangkan di Inggris bebas dan demokratis. Di Inggris justru bersifat bebas, pergaulan wanita dan pria, orang tua terbuka dan bertanggung jawab. Kemudian modal berpakaian. Modal berpakaian masyarakat Indonesia hanyalah kain yang dililitkan di tubuh. Masyarakat belum mengenal pakaian pantas. Jika model berpakaian ala Inggris, ada kalanya berpakaian tebal dan kadang tipis. Pakaian Inggris lelaki berupa setelan jas yang berdasi dan bersepatu, sedangkan untuk perempuan pakaian rok dan blus serta bersepatu. Untuk budaya di Inggris yang ditularkan ialah rasionalisme, yaitu kebenaran sesungguhnya dan berakal dari akal manusia. Sedangkan di Indonesia masyarakatnya erat pada kepercayaan terhadap tahayul. Kemudian sifat. Bangsa Indonesia umumnya memiliki sifat saling kerjasama, namun di Inggris memiliki sifat individualisme yang mementingkan pribadi sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.